Di sini kakak cuma mau nambahin aja sedikit dari apa yang tadi siapa bilang, Advan bilang itu benar banget ya. Justru di tempat inilah kita harus banyak-banyak belajar. Tadi dikatakan sama yang pembicaranya, siapa namanya? Milano bilang, kalau kamu seandainya ditunjukin di WL, jangan bilang nggak bisa. Gini loh, seringkali masalahnya kita nggak pernah tahu talenta kita di mana. Itu karena kita sering, entar aku nggak bisa. Nah, itu dia, itu penyebab dimana jadi kita nggak tahu talenta kita apa. Disuruh pimpin pujian, nggak mau. Men, kakak mau bilang itu bukan rendah hati, itu rendah diri namanya. Amin. Nah, seperti itu. Jadi untuk kita bisa menjadi teladan di ayat yang tadi yang ke-13 ya. Di ayat yang ke-13 coba kita lihat sebentar lagi. Di ayat ketiga, di ayat ketiga 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Inti dari ayat ini adalah kita harus menjadi teladan. Ketika kita selesai di sekolah, kita bisa menjadi teladan di luar tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, seringkali di sini nih, Kak, kalau gitu jadi teladan dalam hal apa? Minimal datang sekolah jangan terlambat. Siapa yang masih suka terlambat? Nggak ada? Oh, yang jadi oke, masih ada yang terlambat ya. Kalau kalian masuk dunia kerja, udah nggak bisa. Seperti itu, ya kan? Lalu jadi teladan dalam hal apa lagi? Yuk, kakak minta satu ayat aja, boleh minta dibacain. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini 2 menit dong, 3 menit selesai. Oke? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Coba. Di sini kita akan tahu 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di sini kita akan tahu dalam hal apa aja sih kita harus jadi teladan. Oke? Yuk, yang udah dapat boleh katakan amin. 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 Satu orang boleh minta tolong bacakan? Silakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jelas. Ini juga surat Paulus, benar? Benar ya? Surat Paulus bukan? Oh, Paulus, ya kan? Ini juga surat Paulus yang mengatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Walaupun kalian muda, jangan mau dianggap rendah. Caranya bagaimana? Dikasih tahu ada 5 cara. Cara yang pertama, kita harus jaga perkataan kita. Stop ngomong kasar. Bego lu. Tahu deh yang pintar, ya kan? One day nanti kalau kakak kesini lagi, kakak akan bagikan mengenai bagaimana cara menghadapi bully. Nah, itu caranya salah satunya dengan perkataan. Yang kakak bilang, hitam lu gendut. Iya deh, tahu yang cantik, tahu deh yang ganteng. Coba praktekin. Itu akan memberhentikan bully tersebut. Dia nggak akan bisa ngomong apa-apa lagi. Itu perkataan. Lalu dengan tingkah laku. Kita memang seringkali angkatan kakak ya, kalau dia kenal sama guru ya, kalau dia dekat sama guru, "Oi Pak, udah datang." Nggak begitu. Ya kan, gimana kalian nyampe ke kampus ketemu dosennya killer, ya kan? Pak, kalau nggak dijitak di tempat, puji Tuhan, ya kan? Tingkah laku kita dijaga, kita punya etika dalam hidup ini. Amin. Lalu yang ketiga, dalam kasihmu, lakukan segala sesuatu tanpa ada maunya. Yang mau katakan amin. Ya, jangan kita baik karena ada maunya. Orang di luar sana juga melakukan itu. Bisa nggak kita ketika kita diperlakukan tidak adil, namun kita tetap baik sama orang itu? Bisa nggak? Susah. Oleh sebab itu di tempat inilah kita belajar. Yang mau katakan amin. Seperti itu. Lalu yang keempat, kesetiaanmu, setia datang tepat waktu, jangan terlambat. Amin. Jangan ada yang telat lagi ya. Setia dalam hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kalian perkara-perkara yang besar. Lalu yang terakhir, dalam kesucianmu, ingat, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena di masa-masa kalian ini rentan sekali. Masalahnya kakak menemukan ada beberapa anak yang seperti itu dan sudah terjadi. Dan kakak itu sangat sedih sekali. Namun yang harus kita tahu, kita harus tetap merangkul anak-anak tersebut. Oleh sebab itu penting kita untuk menjadi teladan dalam hal perkataan. Lalu
tingkah laku. Yang tadi 5. Ketiga, kasih. Dan yang keempat, kesetiaan. Dan yang terakhir, kesucian. Oleh sebab itu kita, Rasul Paulus sudah mengajar untuk kita menjadi teladan, sehingga ketika kemanapun kita ditempatkan, kemanapun kita ditunjuk, kemanapun kita diutus, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.